Dengar ini, aku mau bilang sesuatu yang mungkin bikin sebagian dari kalian langsung pencet tombol dislike. Tapi kalian tahu kan ini fakta. Triple H, sang King of Kings, udah benar-benar ngaco ngebooking 5 bintang utama WWE di tahun 2025. Kita punya roster terbaik, terkuat, dan paling stack sepanjang sejarah gulat profesional. Tapi kalau kalian nonton Raw atau SmackDown, kalian pasti ngerasa ada banyak banget peluang yang terbuang sia-sia. Kita ngomongin soal bintang besar yang harusnya jadi main event, yang harusnya mendefinisikan era sekarang. Tapi malah apa? Mereka cuma pasrah ngerasain neraka kreatif, nunggu The Game mencet tombol unbotch. Kita semua inget shock besar kayak heel turn yang membelah WWE Universe, keterlibatan selebriti yang rasanya kurang rock level Magic dan lebih kayak ya tahu sendirilah. Tapi hari ini, kita fokus ke kesalahan-kesalahan kecil yang kalau diakumulasi, jadi kegagalan kreatif yang katastrofik. Stay tune, mari kita bedah 5 korban terbesar dari blundernya bookingan Triple H tahun 2025. Kalian gak bakal percaya siapa yang nomor 1 dan yang lebih penting, kenapa? Kita mulai daftar ini dengan seseorang yang jujur aja kayak mimpi buruk yang terus muncul di daftar-daftar kayak gini. Bayley. Coba ingat-ingat, Bayley itu kaliber main event. Dia salah satu cornerstone Women's Revolution. Tapi selama sebagian besar tahun 2025, dia itu ngapain? Kita lihat dia cuma ngurusin divisi Women's Tag Team. Mungkin sesekali nyium gelar Intercontinental. Tapi nggak ada yang terasa layak buat the role model. Rasanya kayak dia diam di tempat, padahal divisi cewek udah lari kenceng banget. Dan yang paling pukulan telak buat para fansnya, saga WrestleMania 41. Dia dicoret dari acara. Penjelasannya aneh, bikin bingung, itu ngebunuh semua momentumnya. Oke, dia emang mungkin lagi nemuin jalur baru sekarang, tapi berapa banyak waktu yang udah timnya Hunter buang coba? Talenta yang reliable dan sangat dibutuhkan di puncak kayak Bayley ini masih berjuang buat bookingan yang konsisten dan meaningful. Ini tuh udah kejahatan kreatif, pure dan simple. Ngomongin soal underutilization yang kriminal, apa yang terjadi kalau kamu lagi panas-panasnya dapetin semua momentum di dunia dan tiba-tiba menghilang? Itu ngebawa kita ke bintang favorit fans yang ceritanya lenyap lebih cepat daripada integritasnya John Cena. Nomor 4 ini adalah keputusan booking yang masih bikin kepalaku muter. R-Truth. Dia itu, apaan sih? Kita lihat dia nimbrung di tur pensiun akbar John Cena dan itu masuk akal. Mereka punya sejarah, itu lucu, itu nostalgia. Penonton suka banget. Tapi kemudian datang cambuknya. Rumor pemutusan kontrak, fan backlash yang gila, kita para netizen minta dia comeback. Dan tahu nggak? Dia comeback. Momen return di Money in the Bank-nya elektrik. Dia nyerang Cena, terus dia kasih promo paling emosional dan transformatif tahun ini. Memperkenalkan dirinya sebagai Ron Killings. Dia literally motong rambutnya sendiri, bilang kebenaran sudah membuatku bebas. Momen itu punya buzz, emosi, dan faktor shock yang bikin bookingan Triple H jadi berapi. Jadi, apa yang dilakuin tim kreatif WWE dengan momentum yang lagi panas banget ini? Dengan persona baru yang intens dan serius, mereka malah biarin Ron Killings hilang di telan bumi. Gak ada tanding lagi sejak bulan Juli, gak ada follow up, gak ada apa-apa. Ini gak cuma mid-card guy yang lagi naik, ini veteran yang narik momen definisi karir. Sebuah pivot main event yang sah. Didorong sepenuhnya sama interaksi fans. Dan Triple H malah ngebuang kesempatannya. Ini kayak pembunuh momentum yang bikin aku gila. Kamu udah pegang kunci masa depan, malah kamu parkirin mobilnya. Kok bisa gitu loh? Dan dari seorang bintang yang udah nggak kita lihat di ring sejak bulan Juli, mari kita ngomongin legenda yang udah sangat disia-siakan di pertandingan-pertandingan yang dia ikuti. Kita perlu bahas The Viper, dan kenapa babak terakhirnya ditulis pakai pensil, bukan pakai pulpen. The Apex Predator, Randy Orton, masuk di nomor 3 dan yang ini sakit. Ini tuh tragedi yang lahir dari kurangnya rasa hormat terhadap warisannya dan jujur aja kurangnya urgensi. Coba deh, sebutin pertandingan single besar terakhirnya Orton. Langsung blank kan? Kita semua tahu ceritanya, karir The Viper lagi di masa pinjaman.
Kita beruntung dia bisa kembali setelah cedera parah itu. Setiap pertandingan, setiap RKO, setiap perebutan gelar harus terasa seperti momen dalam sejarah. Tapi apa yang kita dapat? Momen yang sebentar banget, cuma 3 menit 10 detik sama Joe Hendry di WrestleMania 41. Kita dapat pertandingan gelar one off dengan John Cena di Backlash yang walau ikonik sebagai pairing, tapi efeknya nggak kemana-mana setelah itu. Nggak ada feud yang definitif, nggak ada final run yang layak di puncak. Ketika legenda kayak Randy Orton ada di tahun-tahun terakhirnya, kamu tuh jangan ngebooking dia di pertandingan tag yang nggak penting di SmackDown. Kamu harus ngebooking dia buat drama yang sinematik. Kamu booking dia buat jadi mentor, buat menghancurkan, buat punya satu run legendaris terakhir. Feudnya sama Cena harusnya jadi saga 6 bulan yang definitif, bukan cuma pit stop. Dan astaga, pertandingan Jelly Roll di SummerSlam itu bukan yang harusnya jadi final scorecardnya The Viper. Triple H, kamu tuh bareng Randy dari Randy masih bocah. Kamu harusnya ngelindungin warisan ini kayak itu world title. Ini tuh kesempatan besar yang terbuang buat bikin memori generasional sebelum dia gantung sepatu untuk selamanya. Karena ngelindungin legenda itu satu hal, tapi gimana dengan seorang bintang yang harusnya mendominasi masa kini? Seorang bintang yang dulunya the guy, tapi sekarang cuma tukang kalah. Mari kita ngomongin Scottish Warrior yang lagi kalah dalam perangnya. Nomor 2, di sini tekanan darahku mulai naik. Drew McIntyre. Drew lagi pelan-pelan diubah jadi tukang kalah profesional. The guy yang WWE panggil kalau babyface champion butuh kemenangan yang susah payah dan grueling supaya kelihatan bagus. Coba ingat beberapa tahun lalu, bintang ini bisa gulingin Brock Lesnar. Dia penyelamat era pandemi. Dia memantapkan dirinya sebagai top guy dengan beberapa promo terbaik di bisnis ini. Feudnya sama CM Punk awal tahun ini tuh masterclass, bisa dibilangi seni juga. Jadi apa yang terjadi? Pasca Punk, arah kreatifnya anjlok. Dia jadi orang yang dipin sama Cody Rhodes di Saturday Night Main Event. Dia kalah dari Randy Orton. Dia ada di pertandingan Jelly Roll. Dia feud sama Jimmy Uso. Ini tuh peran filler. Drew McIntyre itu hidangan kelas atas dan Triple H menyajikannya sebagai salad sampingan. Dia udah punya looknya, kemampuan promo yang bisa dibilang terbaik di bisnis ini sekarang, dan punya intensitas juga. Dia harusnya nanganin World Heavyweight Championship setiap bulan, malah dia cuma jadi pemain kedua dari pengejaran main event yang jujur aja nggak semenarik dia. Kita nih lagi nonton bintang main event bersertifikat dipakai sebagai jobber terpercaya untuk para bintang, dan itu blunder menurutku. Dan kalau kalian pikir Drew dapat perlakuan buruk, tunggu sampai kita ngomongin orang yang paling over, paling karismatik, dan bisa dibilang mic worker terbaik di perusahaan yang masih belum dapat satu hal yang dia pantas dapat. Iya, ini bots terbesar tahun 2025. Hands down. Semuanya berujung pada nomor 1. Bots terbesar, paling mencolok, dan paling lalai secara kreatif di tahun 2025. Dan nama yang muncul di pikiran setiap orang adalah LA Knight. Yeah. Orang ini tuh magnet petir berjalan. Dia itu seorang bintang. Dia dapat reaksi, dia jual merch, dan dia bisa muterin separuh roster di mic dan di ring. Dia ngelakuin hal yang persis sama yang dilakuin Jey Uso. Dia naik daun secara organik, tapi di mana Jey dapat dorongan main event, title shot, dan posisi yang terlindungi, Knight dapat gelar US title dan trofi Slim Jim Battle Royale. Triple H dan tim kreatif memperlakukan LA Knight kayak Dolph Ziggler versi premium. Mereka manggil dia waktu mereka butuh bikin Jey atau Braun Breaker atau Damian Priest kelihatan bagus. Dia orang yang terima kekalahan, tapi dia terlalu bagus buat peran itu. Dia yang harusnya menang gelar. Kenapa coba WWE takut buat narik pelatuknya? Apa karena usianya? Apa karena adanya politik di backstage? Aku nggak peduli. Mereka udah bikin megastar yang lagi panas banget dan biarin hype itu meredup dengan terus-menerus dipakai sebagai rintangan terakhir buat pushnya bintang lain. Penobatan Elena di tingkat main event terasa seperti nggak bakal pernah terjadi di bawah filosofi bookingan saat ini. Dan itu adalah keputusan kreatif terburuk dan paling ngacuhin fans sepanjang tahun. Triple H tahu ini, fans tahu ini, kenapa ditunda coba? Kasihlah LA Knight World Title sekarang juga. Oke, era Triple H emang udah kasih kita momen-momen luar biasa kayak The Final Boss, cerita Cody Rhodes, kembalinya Punk.
Tapi kelima nama ini, Bayley, R-Truth, Randy Orton, Drew McIntyre, dan korban utama LA Knight udah tunjukin ke kita retakan di baju besinya. Ini adalah kegagalan konsistensi, visi, dan gagal memanfaatkan momentum yang organik. Bisnis gulat itu dibangun di atas timing, dan buat kelima orang ini, waktu mereka lagi terbuang sia-sia. Tapi menurut kalian gimana? Siapa nih yang paling parah dirusak sama Triple H? Dan satu hal apa yang harus Papa H lakuin buat benerin hal itu? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.